Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Pada malam kali ini mungkin sedikit berbeda ya, Bung P. Iya, benar banget. Kita nggak di studio. Betul. Kali ini kita kayak di episode sebelumnya kita juga jelasin kalau misalnya kita juga bisa jemput bola. Kali ini kita coba di suasana lain kali ya. Betul, kali ini juga kita kedatangan juru cerita kita yang namanya Mbak Ita. Selamat malam, Bang Ampi. Selamat malam, Bang Oli. Makasih Terima banget kasih. udah diizinin boleh main ke tempatnya. Sama-sama. Terima kasih loh sudah Makasih. mau hadir. Nah, sama-sama, dan kita juga terima kasih udah diluangin waktunya ya. Iya, betul. Buat kita datang Udah diundang juga, udah nge-DM juga. Iya. Betul, betul sekali. Jadi, singkat cerita, Mbak Ita ini juga punya cerita ya. Punya cerita yang bersinggungan dengan hal-hal. Hal-hal yang di luar logika. Betul. Yang tadi kita di off air juga udah sempat di-spill lah dikit ya. Sudah diceritakan sedikit-sedikit lah, dan ya menarik lah seperti biasa ya mungkin. Iya. Tapi ya balik lagi, nanti menurut kalian yang mungkin skeptis masalah-masalah begini ya mungkin bisa disimak aja. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Jangan lupa juga di subscribe, follow Instagram kita, subscribe channel YouTube kita, Klik nyalain tombol loncengnya, lonceng, dan juga komen dan like dan juga ya. Kita tolong bantuannya supaya kita lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Ya, Dan iya, mungkin juga ada yang mau cerita-cerita lagi. biar kayak Mbak Ita Mbak Ita. ini bisa banget kita datengin juga. Betul. Oke deh, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya, Bung P. Oke. Jadi Siapin posisi enaknya, matiin lampunya, cemilannya, minumnya, terserah lo mau ngapain. dan Kita coba mulai ceritanya. ya, jadi juru cerita kita pada malam ini, Mbak Ita nih akan share ya tentang pengalamannya. Iya, bener banget. Mungkin ada cerita-cerita yang tadi belum jelas kali ya. Iya. Kita mau berbagi juga sama kaum Nocturnals. Boleh banget. Mau dimulai dari mana nih, Mbak? Mau cerita yang mana dulu nih? Yang paling berkesan, paling berkesan kira-kira buat gue. gimana? Yang Oke. pertama mungkin bisa dibilang awal-awalnya pengalamannya kayak gimana. Oke, gini, gue mulai ya. Jadi ceritanya sebenarnya sih itu yang gue alamin sendiri, yang benar-benar menurut gue sampai detik ini gue nggak bisa lupa sih pengalaman itu. Benar-benar pengalaman yang menyeramkan buat gue, karena jujur gue orangnya penakut banget. Tapi gue harus menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kayaknya estimasinya tuh sekitaran tahun 2009. Sekitaran tahun 2009 itu gue sempet ada tinggal di tempat teman gue, lebih tepatnya sahabat gue sendiri di Bilang Jakarta Pusat. Jadi waktu itu tuh awal-awalnya tuh memang gue udah tahu nyokapnya sahabat gue ini memang sakit ya. Posisinya sakit, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi posisinya sudah alat rumah sakit itu sudah dibawa ke rumah itu. Jadi penuh dengan badannya penuh dengan alat. Bisa dikatakan si almarhum, karena kebetulan sudah meninggal ya beliau. Almarhumah ini hidup menggunakan alat pada saat itu. Jadi memang sudah dari rumah sakit sudah menyatakan bahwa ini tidak ada penyakit apa-apa sebenarnya. Awalnya tuh udah diberitahu bahwa ini tidak ada penyakit apa-apa, tapi beliau ini tidak bisa sama sekali tidak bisa bergerak, interaksi sekalipun tidak bisa, merem, posisinya merem total. Oke. Nah, terus sempat suatu ketika teman gue ini berarti kondisinya itu bisa dikatakan kayak semi koma gitu nggak sih? Betul, semi koma. Jadi beliau ini tidak bisa bisa dikatakan hidupnya dengan alat, jadi tidak bisa mendengar atau apapun. Hanya pada saat kalau misalnya kita lagi berdoa atau kita lagi di posisi sebelahnya beliau nih, kita lus-lus tangannya, ibu semangat, ayo ibu mau sehat ya. Itu beliau tidak
mengeluarkan apa? Merespon. Iya, merespon apa-apa, hanya mengeluarkan air mata. Oh gitu. Hanya mengeluarkan air mata saja beliau tuh. Nah, jadi ya udah suatu ketika teman gue ini kayaknya nih dari medis kan sudah dijalani nih, tapi nyatanya tidak ada apa-apa ya dari medisnya. Akhirnya beliau coba ke ilmu yang non medis. Oke. Ke non medis nih, jadi dipanggil Ikhtiar lah ya. ikhtiar, betul ikhtiar. Jadi jalannya ke non medis, terus kan diparingi dengan medis, walaupun ada dokter segala macam ya, tetap kita jalanin juga tuh yang non medis. Akhirnya ada suatu ketika adalah orang pintar ini datang ke tempat itu. Beliau ya rumahnya lumayan luas ya, lumayan luas dari sudut ke sudut, kan kebetulan ada kolam renang juga. Itu dicek semuanya satu-satu segala macam, memang sudah terlihat bahwa ternyata ini bukan ada perbuatan yang non medisnya. Jadi ibu ini ternyata bisa dikatakan diguna-guna seperti itu. Jadi Berarti sakitnya bisa dibilang lama ya? sudah lama sebenarnya. Sakitnya itu sudah bertahun-tahun, sudah hampir 5 tahun lah beliau tiduran saja. 5 tahun itu 5 koma tahun ya? koma. Beliau tiduran saja, tidak ada pergerakan apa-apa, tidak merespon sama sekali. Jadi pada saat dipanggil orang pintar itu, sudah dikatakan bahwa ini sih banyak sekali yang menanam di sini, gitu. Ini sih banyak sekali yang menanam di sini kan. Nah, terus beliau sampai orang tersebut sampai bilang, boleh nggak saya coba cek satu-satu? Oke. Akhirnya gue dibilang untuk nginep ya, temenin gitu. Karena ya kita sama-sama penakut ya, nggak berani gitu kan. Ya udah, sampai ketika gue nginep, gue memang biasa nginep, tapi tidurnya gue itu biasa di kamar atas, bukan di kamar bawah. Jadi ibu ini di kamar bawah, yang di kamar dekat samping ruang tamu. Jadi di belakang kamarnya ibu ini ada kamar juga. Nah, pas gue saat itu nginep, disuruh tidurnya di kamar yang bawah itu, di belakang kamarnya ibu. Ya udah, akhirnya kita sama-sama ayo mau temenin saya untuk keliling. Terus tapi sebelum itu gue sama temen gue ini badan kita tuh sama di raja ya, ibaratnya kayak Di raja tuh diapain? di tulisan Arab gitu di belakang kita. Itu gunanya supaya tidak ada yang menempel di kita. Seperti itu. Jadi kita sebelumnya tuh dirajah dulu tuh. Benar-benar di raja lumayan, adalah sekitar 1,5 jam lah per orang. Sama si orang yang bisa dikatakan Betul. orang yang Pintar inilah yang punya kelebihan, betul. Dirajahnya menggunakan baju ya, misalnya kita tetap ditulis gitu, terus kita sholat dulu, sholat bareng-bareng segala macam ya. Menurut gue kayak oke lah, ini masih jalur putih nih, maksudnya masih aman lah ya gitu. Oke, ya udah, akhirnya itu gue sempat kayak, kayaknya gue takut nih, karena gue orangnya penakut, bener-bener penakut kan. Kayaknya gue takut deh, kayaknya nggak berani deh gue. Tapi teman gue, ayo dong tolong gitu, karena gue memang temennya udah lama kan sama dia ini ya. Gue juga sempat kayak, ya udahlah gitu, nggak tega juga gue ngeliat kondisi ibunya seperti ini gitu. Ya udah, sampai akhirnya gue nemenin dia. Pertama kali kita putar tuh di bagian bawah dulu, di bagian sudut kolam renangnya kan. Jadi kamar nyokapnya, ini kamar yang gue tempatin, di belakang kamar nyokapnya, di depannya ini balkon langsung kolam renang. Nah, dari situ kita mulai habis maghrib. Kita mulai di habis maghrib. Nah, dari situ kita keliling. Itu tuh ya gue mungkin ada perasa ya, ada yang merasakan seperti itu, tapi gue tidak menegaskan atau tidak cari tahu kayak apa sih apa yang ada gitu, karena itu yang bikin gue kayak takut sendiri kalau sampai gue ngelihat wujudnya seperti apa gitu. Dia nggak mencari validasi dari penasaran lo yang gitu-gitu. Ya betul. Nah, terus ya udah akhirnya sampai tuh yang punya kelebihan ini bilang ke gue, apa yang Mbak Dita lihat, dia bilang gitu. Terus sampai akhirnya gue bilang, saya nggak ngeliat apa-apa. Gue berusaha denial kayak nggak mau. Tapi pada aslinya emang merasakan sesuatu banget. Yang dirasa maksudnya kayak gimana tuh? Angin tiba-tiba kan di situ ada pohon palem ya. Pohon palem tuh posisinya memang tidak hujan tidak apa. Jadi tiba-tiba angin, terus udah habis itu sampai temen gue kayak, mau hujan ya? Sampai kayak gitu. Terus emang cuaca nggak sih? Iya kan, kita mikirnya kayak cuaca nggak? enggak. Oh gitu. Kenapa kan nggak hujan, nggak angin, nggak apa.
terus mau hujan nggak sih, sampai temen gue tuh bilang kayak gitu. Terus udah gitu gue bilang enggak sih kayaknya, soalnya kayak hawa ngelekep gitu loh, yang nggak ada angin, nggak ada hujan, jadinya kayak ya udah anyep aja gitu. Oke, terus ya udahlah sampai akhirnya di kolam renang itu yang ditemuin sama orang yang punya keahlian ini ular hitam tapi buntutnya emas. Itu pertama yang ditemuin. Tapi secara gaib ya, penglihatan gaibnya dia. Terus tapi kita nggak tahu maksudnya kayak apa gitu, maksudnya gimana wujudnya kayak gimana, kita nggak tahu. Dia minta botol, terus dia minta botol, ya udah alhasil botolnya itu diambil sama dia cuman baca ayat apa, itu ular masuk. Itu baru kelihatan. Itu yang pertama. Tapi prosesnya dia masuk itu secara penglihatan lo gimana tuh? Dia cuman duduk, botolnya itu, ini botol ya, sorry ya, ini botol. Botol itu diginiin, dia duduk sambil baca-baca. Gue nggak tahu apa yang, gue lupa lah apa yang dibacain sama orang kalian itu. Terus dia masukin. Gue ngelihat dia masuk dari buntutnya aja tuh nggak kelihatan. Pas dia masuk kepalanya, baru kelihatan itu ada wujud ular. Gini Mbak, misalnya itu nih kan dia masukin botolnya, gue takutnya kan sekarang gini ya, maksudnya orang yang berkedok dengan kayak gitu kan triknya bagus-bagus tuh. Tapi tuh mungkin Mbak, kita ngelihat gak sih, maksudnya pas masukin nih dalam keadaan gini nih misalnya botolnya, itu apa tangannya ada yang nutup? Enggak, posisi dia begini. Dia begini. Oh gitu. Begini. Posisi dia begini, di belakang sini tuh nggak ada apa-apa. Gue sama temen gue tuh sampai kayak, apa sih dia ngapain sih? Ada apa sih? Itu jelas tuh ya? Jelas sampai drivernya temen gue ini, ular bu, udah bilang begitu. Emang lihat bapak, dia bilang gitu. Terus sampai dia bilang, temen gue ini bilang kayak, enggak, saya nggak ngeliat apa-apa pak. Dia bilang gitu kan. Terus kayaknya ular deh kalau dari trik-triknya seperti itu. Nah akhirnya itu dia baca-baca segala macam, baru kelihatan batang kepalanya yang pertama masuk. Ular udah sebotol itu dia bisa dibilang bentuknya tuh nggak gepeng, maksudnya kecil tapi dia panjang, bener ujungnya emas. Warna ujungnya tuh benar emas. Gitu ya? Kayak yang pernah gue ceritain waktu gue pernah cerita tuh. Tapi waktu itu gue cuma dapat kepalanya doang di bawah bantal gue pas lagi tidur, dan itu keadaannya si ularnya itu udah mati. Enggak, ini hidup. Jadi hidup, tapi kalau si bapak yang punya keahlian itu bilang dia baca nyebut sesuatu, dia jadi diem, tidak bergerak. Tapi kalau misalnya itu dibawa sama orang lain, wah dia kayak berusaha untuk keluar dari botol itu. Itu maksudnya botolnya pun yang nyediain dari kita. Dari itu. Baru diambilin, minta tolong sama ada salah satu ART, minta tolong sama ART-nya untuk ada botol kosong tidak, dibilang. Nah, dibawakanlah botol tersebut. Udah diambil. Beling ya artinya. Beling, iya betul. Nah, ya udah, itu yang pertama kejadian ular itu kan. Terus kita sampai kayak, selama ini ada itu. Kita kayak nggak percaya lah, pikirannya kayak, ya apa sih gitu, nggak mungkin lah ada hal-hal seperti itu. Emang sebenarnya kita nggak akan percaya kalau tidak merasakan sendiri ya. Betul. Tidak ngalamin sendiri ya. Nah ya udah, hasil udah nih, sempat yang bapak yang punya keahlian itu sempat bilang gini, ibu punya masalah apa sebetulnya, karena ini ularnya termasuk jenisnya berat. Gitu. Maksudnya ada jenis-jenisnya. Betul, ada jenis-jenisnya. Sebenarnya ada masalah apa? Nah ya temen gue itu sebagai anak yang nggak tahu ya selama ini kan yang dia tahu tidak ada apa-apa ya gitu. Terus ya udah, ya udah ini ular, dia bilang si yang punya keahlian itu, ini saya keep dulu sendiri, ularnya nanti saya bawa aja, dia bilang gitu kan. Nanti biar saya buang ke kali, dia bilang harus kali yang mengalir. Katanya seperti itu. Tidak boleh kali yang diem hening gitu. Jadi harus yang ngalir. Alirannya agak deras gitu ya. Betul. Jadi dia sempat bilang nanti kemungkinan saya bawa ke daerah ini, dia bilang gitu. Nah, kayak dilarung ya jadinya. Iya, betul. Nah, ya udah, itu yang di kolam renang satu. Nah, terus udah habis itu kita belum ke tempat kamarnya ibu nih. Nah, pas lagi kita mau ke area kamarnya ibu, itu tuh dari bawah tangga kan, ya namanya rumah seperti itu ya, dari tangga tuh kayak terlihat
kayak ada yang jalan seperti itu. Sempet yang punya keahlian itu mau ngejar, tapi oke, kita fokusin yang di bawah dulu gitu infonya. Mereka seperti itu kan. Nah ya udah, alhasil masuk ke kamar yang ibu tidurin. Kamar yang ibu tidurin. Ibunya temen gue itu benar-benar kondisi yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kita kalau lagi benerin baju atau mau ngelap-ngelapin bersih-bersihin itu ya harus dibantu kan. Jadi benar-benar nggak sadar. Terus pas beliau masuk ke ruangan ibu, ya sempat dibacain Yasin dulu sih, memang yang gue tahu ya, sempat baca ayat Al-Quran, sempat dibacain surah dulu. Terus setelah itu ibunya itu kayak ada isyarat, ini nggak penyakit gitu. Si yang punya keahlian itu bilang ini bukan penyakit. Dan terus kita sampai kayak masih yang kayak, ya kalau bukan penyakit itu apa gitu? Siapa yang jahat sampai bikin ibu seperti ini gitu? Nah terus ya udah, hasil beliau datengin ke ibu, ngomong, saya nggak paham ya apa yang dibicarain. Tapi tuh si ibu almarhum langsung bangun. Dia langsung bangun tanpa bantuan siapapun. Lillahi ta'ala, dia langsung bangun. Kita sampai kayak astagfirullah, ya Allah. Kita sampai yang kayak gitu kan, kaget karena yang kita selama ini lihat tuh ya tidur aja, merem, nggak ada respon apa-apa. Kesadaran apa? Itu setelah 5 tahun ya? 5 tahun. Kurang lebihnya 5 tahun tuh kita sampai kayak Allahu Akbar gitu. Ibu kita kan kayak yang sebagai teman yang setiap kesana ngelihat posisinya kayak gitu kan, jadi kayak ya Allah Rabbi, iya, ya Allah Rabbi, ya Allah, udah. Nggak lama setelah itu, ibu tuh bangun langsung ngeliat posisi gue. Pertama yang kali dilihat gue, dia langsung gini, kamu bawa siapa? Kakek, kamu bawa siapa? Terus gue kan nggak tahu ya, iya, gue kan nggak tahu ya, gue bawa siapa? Gue langsung, bawa siapa? Ya Allah, ada siapa? Kan gue kayak bertanya-tanya dong. Gue nggak tahu siapa yang gue bawa. Perasaan gue nggak bawa siapa-siapa. Gue bawa diri gue aja udah berat gitu ibaratnya ya, gitu. Ini gue nggak bawa siapa-siapa. Tapi maksudnya dari bangun, terus langsung ngeliat ke lu apa gimana? Langsung ke gue. Terus namanya siapa gitu? Lagi saha gitu. Langsung ngomong kan? Enggak, dia cuma bilang kamu bawa siapa? Dia bilang kakek. Dia bilang tapi jangan diusir. Dia baik. Jangan diusir gitu. Malah begitu ya. Pokoknya jangan di apa waktu itu kata-katanya, jangan disuruh pergi. Biarkan saja gitu. Ya udah, alhasil gue langsung kayak oke, ini kayaknya Mbah Buyut gue. Kayaknya kalau dari ciri-cirinya seperti itu ya, gue langsung kayak oke, berarti gue dilindungi nih. Gue langsung kayak oke, alhamdulillah, berarti gue dilindungin sama mbah gue gitu. Maksudnya kayak ya gue nggak dibiarin sendiri gitu, karena kondisi kayak gitu mungkin ya udahlah gue ditemenin gitu kan. Ya udah, hasil langsung ya Allah, kenapa emang gue sempet kayak berpikir kenapa emang gue ya gitu. Nah terus udah nih hasil, ibu kenapa? Dia bilang ibu ada apa? Yang punya keahlian nih ngobrol. Nah dia sempet nangis terus kayak yang cerita kayak dia di sini dia jahat. Pokoknya cuma bilang gitu, tapi dianya itu nggak tahu siapa yang dituju. Nah sampai suatu ketika ibu tuh cuma nunjuk yang seingat gue, ibu tuh cuma nunjuk ke arah kamar belakang. Itu dia nunjuk ke arah kamar belakang, beresin, buang. Pokoknya ibu bilang begitu. Ibu bilang begitu kan, sorry gue merinding nih. Ibu bilang buang gitu. Nah terus kita langsung kayak lari ngikutin yang punya yang punya keahlian itu, lari ke kamar belakang. Lemari itu tuh tau gini, posisinya lemari itu tidak ada apa-apa, kosong, tidak ada barang satupun. Tapi setelah dibuka ada paku emas di dalamnya, semua yang berbau-bau emas. Gue sampai kayak emas, paku emas. Tapi kalau itu gue ngeliat, memang kelihatan, memang ada kelihatan. Paku emas gitu. Siapa yang nyimpan ini? Sempat ditanya ke anaknya. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah buka-buka lemari. Jadi lu bisa menyimpulkan kalau misalnya ini beneran emang teluh nggak sih? Guna-guna gitu. Iya, gitu. bener. Kayaknya menurut gue sih pada saat itu kayak berarti nyata ya ada guna-guna itu gitu. Kalau gue mikirnya kayak berarti nyata dong, ini ada dong guna-guna itu kan. Nah ya udah, hasil diambil, tapi itu yang punya keahlian itu cuman ngebalut pakai kain, karena waktu itu dia nyari kain putih, tapi dia kayaknya nggak ada, jadi cuman kain biasa dibawa sama dia, dibawa lagi ke kamarnya ibu. Ini yang ibu cari, ditanya gitu kan.
saya tidak mau, sakit, dia bilang gitu. Terus setelah itu dirapiin, kan kita nggak tahu ya namanya. Ibu ini cantik sekali rupanya. Kita nggak tahu ya apa yang beliau tanam juga di badannya, mungkin ada atau gimana, kita juga nggak tahu ya gitu kan. Sampai yang punya keahlian itu juga minta izin ke teman gue itu, minta izin buat saya boleh membersihkan muka ibu gitu. Terus ibu sempat nggak mau, sempat teriak-teriak, enggak, saya tidak, sempat begini dia, saya tidak mau begitu. Terus kita yang cuma tolong bantu pegang tangan gitu, tapi kita nggak bisa pegang tangannya tuh dingin, tangannya beliau tuh kita pegang dingin tapi keras banget, nggak bisa diturunin. Kita sampai kayak, terus sampai yang punya kalian tuh minta untuk kita baca-baca kan, sambil baca ini baca itu gitu kan. Ya udah kita sambil baca-baca akhirnya, tapi tetap tangannya itu posisinya dingin banget dan keras, susah. Maksudnya kita mau turunin aja tuh susah, dia tenaganya tuh luar biasa. Nah sometimes terus sampai setelah itu si orang yang punya keahlian itu bilang bahwa ikhlas ya Bu, saya harus buang, kalau tidak ibu tidak akan berkah, ibu tidak akan selamat, ibu akan terus-terusan seperti ini, gitu kata beliau. Nah, terus setelah itu ya udah sampai akhirnya yang punya keahlian itu tetap maksa dong, karena kalau tidak dia akan seperti itu terus. Ya udahlah akhirnya itu gue ngeliatnya juga sampai kayak, wah beneran loh, dia tahu-tahu ada keluar rambut dari pipi, terus jadi darah. Itu nyata banget, gue ngeliat di depannya, sampai temen gue tuh nangis karena nggak kuat ngeliat kenapa sih ibu gue, kenapa dia begini. Sorry mau nanya, kalau ibunya itu usianya kira-kira kayak udah tua atau? Waktu itu sih masih estimasinya ya menurut gue sekitar 55-an. Karena beliau masih aktif kerja, belum pensiun. Belum yang terlalu sepuh lah ya. Masih umur segituan. Masih segituan. Masih yang belum aktif, belum pensiun. Beliau tuh masih aktif. Gue tuh ngebayanginnya kayak udah di umur 60. Iya, kayak kirain tuh kayak udah sepuh gitu. Enggak. Beliau itu ditinggal, beliau tuh single parent. Agak apa ya, bisa dibilang menghabiskan sisa hidupnya itu kasihan juga ya. Iya benar. Kayak penghapusan dosa nggak sih? Tapi mungkin bisa dibilang. Maksudnya gini nggak sih? Maksudnya pas dikeluarin itu ya, itu kan ada kayak benda-benda berarti di mukanya gitu ya. Kayak rambut. Itu jelas kelihatan gitu pas dilihat. Gue sih nyata sih ngelihat. Mungkin kalau dulu kita zaman dulu udah canggih ya, gue bisa ngerekam sih. Kayak sekarang kan apa-apa direkam gitu ya. Kalau dulu kan viral langsung. Iya, langsung viral kan. Nah, kalau ini 2009 sih ya. Iya, makanya terus gue yang kayak cuman la ilaha illallah, gue cuman nyebut aja sepanjang dikeluarin. Ibunya tuh sampai bilang, "Ini alat saya. Jangan lepasin, ini alat saya," gitu. Lo ada kecurigaan kalau misalnya itu sebenarnya ini nggak sih? Gue jadi berfantasi lagi nih. Bisa jadi juga bukan karena emang dikirim nggak sih? Karena emang orang lain aja. Emang dia pasang ya. Kodamnya nggak sih? Nah itu wallahu alam ya, kita nggak tahu ya. Iya. Kalau dulu karena dia nggak mau ngelepas kan. Iya. Kalau dulu sih gue mikirnya kayak, ya memang ini ibu sendiri yang nanam. Dari. Kalau gue berpikir kayak Mbak Ita sendiri juga gitu. Iya. Ya, jadi bom waktu aja gitu. Iya, benar. Nah ya udah sampai akhirnya pokoknya seperti itulah. Terus si ibu tuh nggak terima, tapi ya mau nggak mau harus dikeluarin dong, semuanya. Cuman waktu itu cuman sampai perut. Di perut itu sempat keluar. Cuman gue inget banget kan di situ ada bunga kamboja. Ada bunga kamboja, jadi yang punya keahlian itu ngambil bunga kamboja, ditempellah di perut ibu almarhumah ini, ditempel di perut beliau, dan gua nggak paham itu gimana caranya dia keluar kayak bentuk pedang tapi kecil, pedangnya lancip gitu tapi kecil. Bukan Chris, iya makanya. Kalau Chris kan dia begini ya, berulir gini kan ya. Kalau ini lurus.
tapi kecil. Pasti kalau orang Jawa bilangnya cundri ya. Iya. Kayak gitu nggak sih? Mohon maaf, gue orang Jawa tapi gue lupa, nggak tahu. Maaf. Mungkin bisa kalau ada Ya kalau udah tahu ya mungkin bisa komen. Iya bisa komen itu apa namanya ya mungkin. Nah, pokoknya dia bentuknya segini bentuknya, terus ya ditarik itu dari perutnya itu keluar. Ada sekitar 20 menitan lah. Dan itu ibu tuh teriak tapi nggak berdarah apa-apa perutnya, nggak berdarah. Perutnya nggak berdarah. Lu bayangin bunga Kamboja ditempel ke perutnya beliau, dikeluarnya tuh benar-benar kayak ujungnya dulu, baru ininya pegangannya. tanpa darah loh. Nggak berdarah. Sempat pas digunain sempat proses ngeliatnya ini keluar nih. Gue ngeliat jelas. Keluar gini dikit. Iya, gue ngeliat, gue Allahu Akbar, astagfirullah, gue sampai ngeliat innalillahi, ya Allah, gue sampai kayak gitu terus-terusan sama temen gue pegangan ya sama temen gue, karena gue yakin dia nggak kuat, gue yakin dia kayak ngelihat kondisi Shock ibunya gitu. Pasti kayak ya Allah ibu gue kenapa gitu. Ya udah gue pegangan sama temen gue, kuat ya, gue bilang gitu sama temen gue. Astagfirullah, temen gue cuma bisa istighfar. Terus si ibunya tuh ya teriak tapi nggak berdarah, nggak apa, benar-benar nggak berdarah. Ya udahlah sampai akhirnya diambil sama yang punya keahlian ini, dipegang, masih banyak harus kita buang. Beliau bilang. Oh itu belum selesai tuh? Belum, beliau bilang begitu kan, masih banyak harus kita buang. Kasihan ibumu, cuma bilang begitu. Nah, ya udah sampai beliau sempat bilang gini kan, ibumu tersiksa. Kasihan beliau, sampai bilang kayak gitu. Terus sampai akhirnya ya udah ibu tuh berasa, gue ngelihat kayak setelah satu-satu dilepas tuh dia kayak lemes, kelihatan banget. Ibu ikhlas ya, dia bilang ibu harus ikhlas ya. Awalnya kan dia nggak mau. Terus lambat laun dibantu sama anaknya yang punya keahlian tuh bilang, kamu coba bantu ngomong sama ibu, karena nggak bisa kayak gini terus-terusan. Kasihan ibumu disiksa terus-terusan. Ibumu sudah pulang, ibumu sudah tidak di sini. Gitu beliau menyampaikannya seperti itu. Bukan ibunya gitu maksudnya. Makanya. Nah, gue sempat bilang kayak, maksudnya pulang gimana, mati suri? Gue sempat nyebutnya kayak gitu. Kan kita kayak, nih hidup lagi mati suri atau gimana gitu kan. Tapi ternyata ya selama dia koma itu ya dia tidak di sini. Dia sudah berpulang. Selama itu jadi hidupnya benar cuma diperbantukan dengan alat medis itu. Ya udah sampai akhirnya ditanya dong sama teman gue ini, ada di mana lagi selain di situ. Terus nanti kita pelan-pelan ya benerin, kata yang punya keahlian, karena beliau juga gue ngeliatnya capek ya. Kalau ngeluarin kayak gitu kan capek banget ya, kayak pasti. Iya, beliau tuh sempet yang kayak, saya istirahat dulu, saya izin sambil sholat isya dulu, dia bilang katanya. Prosesnya tuh lama ya. Iya lama, gue tuh sampai dini hari kok, gue standby tuh sampai dini hari. Proses menjelang dia sholat isya kan tuh di musola, kan ada musolanya kan di ruang rumah itu. Nah gue tuh sama temen gue sempet kayak ya minum dulu, santai dulu gitu, kayak astagfirullah ya Allah ibu. Nah posisinya ibu nih udah langsung gelepah, nggak ada lagi, udah sempet yang udah langsung blek, nggak ada dia yang melek atau gimana lagi. Jadi kayak balik ke posisi dia awal waktu masih gitu. kondisi nggak sadar itu. Iya, posisi pas beliau sholat itu, yang punya keahlian sholat itu, si ibu nih sempat udah langsung blok, pingsan lagi. Nah terus dibersihin lah, kan di situ ada suster, ada dokter standby. Oh sampai ada dokter susternya? Itu setiap hari ada. Itu berarti yang nyaksin bukan cuman kita gitu doang, bukan cuman gue, temen gue ataupun yang punya ini, tapi ada drivernya temen gue, ada ART juga, terus ada suster sama dokter yang standby, ada di situ semua lengkap. Kebetulan temen gue ini anak tunggal, anak satu-satunya, jadi ya udah dia menyaksikan semuanya, dan kebetulan bapaknya sudah tidak ada juga. Jauh sebelum gue kenal temen gue sih udah nggak ada bapaknya gitu. Jadi ya udah, ya dia ya gue nggak paham ya latar belakangnya lagi seperti apa. Jadi kayak saudaranya juga nggak terlalu banyak yang ikut campur juga. Jadi kayak dia benar-benar gue ngeliatnya juga hilang arah. Kayak gue nggak tahu nih mesti gimana sama nyokap gue. Yang gue bisa lakuin ya medis gitu doang gitu awalnya. Artinya yang nyaksiin itu orang-orang sekitar, orang-orang yang ada di rumah aja ya, orang-orang yang ada di rumah, saudara segala macam itu nggak ada. Keluarga lainnya. Nggak ada. Ya selama ini yang nyaksin ya gue sebagai temannya itu. Nah, berarti itu juga Gitu. yang dia teriak sakit
atau misalnya selama proses itu kan dia istilahnya bangun ya, Iya. sadar itu. Kalau bukan dia siapa kan gitu ya? Nah itu pertanyaannya. mungkin antara korimnya atau siapanya ya. Korimnya. Korim kodam Kodam, ya atau iya. Ya makanya kayak gitu. Nah terus ya udah sampai akhirnya kan mereka yang punya kalian itu sholat. Terus gue diem sama teman gue cuman kayak capek ya gitu maksudnya, tapi sampai kayak bertanya-tanya, teman gue nangis, gue berusaha buat nenangin teman gue juga gitu, nyokap gue kenapa dia sempet kayak gitu juga, tapi ya udahlah gue bilang nggak apa-apa, ya udah kalau memang ini yang terbaik, maksudnya biar ibu juga aman, ibu juga nanti kalau memang Allah nunjukin buat sehat ya sehat gitu kan ya, kita kan berpikirnya yang terbaik lah kalau pada saat itu. Nah teman gue cuma bilang temenin gue kayak gitu, ya udah akhirnya gue temenin walaupun gue takut, jujur gue takut banget. Ya udah, terus pas lagi berjalannya itu tahu-tahu ART-nya teriak-teriak, kayak gue nggak paham deh ya, mungkin kayak kesurupan atau gimana, dia keluar dari dapur, jadi di belakang situ kan ada dapur bersih, ada dapur kotor, dia keluar dari dapur kotornya tuh kayak mau menuju ke depan itu nggak bisa, kepalanya tuh kayak ada yang narik, kepalanya kayak ada yang narik begini kan, terus gue langsung ya Astagfirullahaladzim, gue panggil Astagfirullahaladzim, bapak, gue berusaha manggil bapak, tapi gue tau dia lagi sholat. Bapak, gue bilang, ya gimana dong, gue gak bisa nih. Nah terus drivernya megangin, ART-nya dipegangin semuanya kan. Terus sampai akhirnya bapaknya itu mungkin udah selesai sholat atau gimana, gue gak paham. Dia datang, nyamperin, diginiin posisi, jadi rambut ART-nya kan begini, dia begini, tolong dia kayak gitu kan. Terus si bapaknya itu langsung yang plek, matahin gini, tapi posisi tangan, pakai tangan doang, plek gitu doang, udah langsung kelepas, dia langsung pingsan. ART-nya tuh langsung pingsan. Udah gue langsung apalagi, gue cuma pikiran gue cuma apalagi, gue bilang gitu kan, ya Allah gue takut. ART-nya nih kayak yang narik rambutnya. Iya. Tangannya sendiri nggak tahu narik. Tangannya lepasin ya. Biar makin seru itu. Ghostbuster. Tapi itu emang kayak, maksudnya dari Gue nggak lihat tahu ya. posisi rambutnya memang kayak ketarik, tapi gue nggak tahu siapa yang narik, orang jelas-jelas di belakangnya nggak ada siapa. Maksudnya melayang posisinya apa? Iya, begini. Oh, tapi bukan posisinya. tangannya dia. Bukan, rambut doang yang kelihatan begini. Nah terus si yang punya keahlian itu langsung pek begini, udah rambutnya jatuh, dianya pingsan. Anjir, tadi gue pikir tuh karena Mbak Ita megang begini, jadi Oh enggak, maksudnya posisi rambutnya tuh gue ngeliatnya begini, posisinya begini lah, punya rambutnya gue langsung apalagi, gue cuma yang bisa bilang kayak gitu kan, gue bilang kabur, gue pengen pulang pada saat itu, jujur gue pengen pulang, gue udah nangis karena gue ketakutan juga kan. Gue bilang wah nggak bisa nih, gue bilang kayak begini. poltergeist, Pak. Iya bener-bener bisa dibilang bisa. Gitu. Tapi Mbak Ita sendiri tuh di situ emang tinggal di situ berapa lama? Gue karena kebetulan dekat kampus gue kan, ya gue bisa dibilang gue pulang kuliah ke situ, berangkat kuliah, berangkat. Oh bukan tinggal menetap di situ. Enggak. Ntar kadang kalau gue mau pulang ya gue pulang. Tapi memang kondisi rumahnya ya rumah di bilangan daerah situ tuh memang rumah besar yang rumah tua, gimana sih? Iya, Rumah tua, rumah besar gitu kan, yang isinya cuman segelintir orang doang di dalam situnya kan. Ya udah. Sayang ya sebenarnya kayak rumah segede gitu, single parent, anak cuman satu. Iya makanya. Dan isinya cuman ART sama driver gitu doang. Belajar juga. Iya makanya. Nah terus sudah habis itu, gue sampai bilang sama teman gue, teman gue sampai bilang ke gue jangan pulang please, jangan pulang gitu, karena dia tahu gue ketakutan. Gue nangis karena gue takut, gue bener-bener takut karena gue nggak pernah ngalamin kayak gitu-gitu kan. Jadi gue kayak gue mau pulang, sumpah gue takut. Sampai akhirnya teman gue bilang lu telepon ini, dia suruh telepon teman gue lagi kan ada. Akhirnya gue telepon, tolong dong datang ke rumah ini. Gue bilang, please sekarang, jangan pakai nanti. Gue bilang gitu. Sampai gue minta pasukan lah teman-teman gue buat nemenin kita gitu. Jadi nggak cuma gue sendiri. Ya udah, alhasil dari kejadian itu udah balik lagi ya kita ke cerita itu. Akhirnya si yang punya keahlian ini nenangin ART-nya, dikasih air doa lah ibaratnya, terus dibasuh ke mukanya. Terus ditanyain, kamu kenapa? Ditanyain gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, saya lagi mau wudu, tapi ditarik.
gitu. Tapi saya nggak tahu siapa yang narik saya, dia bilang gitu. Ya udah, terus sampai akhirnya kita udah setelah dari dia udah mulai agak tenangan, dia akhirnya jadi ngikut ke kita, ngintil. Dia nggak mau sendirian karena takut. Dia bilang saya ikut aja gitu, saya nggak mau. Iya, trauma kan makanya. Iya, iya makanya benar-benar. Nah akhirnya ya udah, akhirnya temen gue ART-nya itu ngikutin kita sama temen gue, ngikutin semuanya. Terus gue balik nih. Udah tuh. Nggak apa-apa, lucu. Alami ya. Alami Bukan ya. gimmick ya, Bukan gimmick. Alami. Kita biasa denger ayam, karena kan motor lewat. Malah karena ini daerahnya sumbu Iya, amat benar. jauh ya. Sepi soalnya di sini sepi. Iya benar sepi. Nah, ya udah akhirnya oke, kita balik lagi ke kamar, kita ngeliat kondisi ibu sudah rapi, sudah dibersihkan semua yang di pipi itu sempat keluar darah kan kalau yang di pipi. Terus akhirnya sampai situ kita yang punya keahlian ini minta kita untuk baca Yasin di situ. Akhirnya kita ngaji dulu, ngaji segala macam. Terus ibu tidak merespon, tetap tidak merespon kembali sampai temen gue tuh sampai bilang begini, bisa nggak ibu bangun lagi kayak tadi gitu. Tapi ternyata yang punya keahlian bilang enggak. Memang sejatinya memang udah nggak ada. Iya, kan, tadi di enggak gitu. Terus dia nangis lagi kan ya. Gue berusaha buat kayak, ya gue sedih. Gue juga sedih lah ngebayanginnya kayak, ih gila ya gitu. Dia bisa ngelihat nyokapnya cuman dalam waktu hitungan berapa menit doang dong kan. Ya udah alhasil dari setelah kita baca itu udah jam-jam 11:30-an deh kayaknya, 11:30 malam. Gue sempet bilang gue kayaknya capek gitu, badan gue kayak gak enak nih gitu, capek. Terus tapi ya aman kata yang punya keahlian tuh, enggak kok aman gitu langsung. Nah dia minta kita untuk ke atas, kan kita belum ngecek atas kan. Nah setelah kita ngecek atas tuh karena beliau ini punya banyak sekali songket, kebaya songket. Yang punya keahlian itu minta untuk dibagikan, tolong dibagikan ke saudara-saudara siapapun itu. Jadi dia minta kayak, ini jangan terlalu numpuk ya di lemari, kalau nggak dipakai lebih baik dibagikan di kamar orang tuanya teman gue ini ya gitu. Nah terus bantal, yang uniknya bantal yang biasa ibunya pakai dulu, posisi ibunya tidur, bantalnya posisi gulingnya sama posisinya itu diminta temen gue ini buat tidur dulu di situ, buat miring sejenak 5-10 menitan. Temen gue akhirnya miring dulu, terus temen gue kayak di situ dipakai sama anak kayak jadi. Iya, cuman 5-10 menit lah. Karena memang kamarnya tuh nggak pernah dipakai, kalau nggak cuman ART yang bersihin. Tanya nggak alasannya untuk apa? Nah, gue sih nanya, buat apa, kenapa? Biar raganya ikut. Jadi dibilang katanya raga ibunya tuh tidak berpindah. Jadi stay, diem, nggak kemana-mana. Terus kasihan dia, yang pergi cuman ruhnya, raganya tetap di sini. Dia bilang gitu, kasihan. Nah terus teman gue sampai bilang kayak, ntar kalau saya nidurin ibu ketiban gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan. Temen gue sampai bilang kayak gitu. Terus enggak, ibu ada di samping gitu. Jadi sempet, nah teman gue tidur tuh tiduran biasa. Gimana, ibu ada di samping? Nah iya. Enggak, ibu ada di samping, nggak ketiban gitu kata yang punya keahlian. Maksudnya ketiban tuh gimana? Nah, secara fisik, secara penglihatan dia mungkin ya. Gue kan nggak ngelihat nih, yang gue lihat kan nggak ada apa-apa nih. Di kasur itu kan kosong, nggak ada apa-apanya kan. Ibunya waktu itu kondisinya lagi di mana tuh? Di bawah. Oh, di kamar di bawah ya? Mana yang di kamar atasnya? Iya, di kamar utama ibunya. Iya, karena kan nggak pernah ditidurin kan. Cuma dibersihin sama ART-nya, nggak pernah yang namanya ditempatin atau apa. Hawanya tuh cuman ya hawa masuk sebentar, keluar lagi, masuk sebentar, keluar lagi. Akhirnya teman gue tuh tiduran, ya dia mungkin merasakan kayak sosok ibunya, bapaknya gitu ya, kangen kali ya gitu, gue nggak tahu. Ya dia cuma nangis. Dihadirkan kembali kehangatan keluarganya si bapak itu kali ya. Mungkin bapak kan yang bener ya? Iya benar, gitu. yang bapak yang punya keahlian. Dia cuma nangis, temen gue itu cuma nangis doang. Terus setelah itu ya udah kita keluar dari kamar, pesannya cuma itu doang sih, kain songket sama kebayanya ibu tolong dibagikan gitu. Nah terus akhirnya kita keluar kamar. Setelah keluar kamar kita tuh itu jam sekitar
jam 12-an lewat lah. Gue nggak terlalu jelas lupa ya inget jam-jam berapanya. Terus kita sekeliling muter sambil ya biasalah namanya bapak yang punya keahlian itu pasti punya kayak ciri khas lah, entah yang dilempar garam atau apalah gitu, garam kasar gitu, kayak pemageran lah ya. Betul. Nah terus tapi ya gue di atas tuh berasa kayak ada jalan orang lari kecil kayak gitu. Terus gue sampai kayak ini ada anak kecil ya gitu, ada siapa sih, gue sampai kayak gitu. Terus kamu berasa digituin kan gue sama bapak yang punya keahlian itu. Enggak, cuman kayak ada berasa banyak kaki langkah gitu, kayak orang lari, kayak orang main bola. Gimana sih bocah-bocah main bola? Iya. Tapi yang denger Baita doang. Gue doang yang denger. Justru anaknya nggak denger. Nggak ada. Terus sampai akhirnya bapak yang punya keahlian itu cuma bilang iya ini pada mampir karena ada saya gitu. Pada mampir karena ada saya. Jadi pertanyaan itu anak-anak itu siapa? Mungkin ya karena rumah terlalu besar, terus ruangan terlalu banyak yang kosong. Jadi ya banyak yang transit kalau menurut gue. Iya sih, bisa jadi. Banyak yang transit menurut gue ya, kayak atau memang penghuni rumahnya juga. Mungkin gitu. Bisa jadi. Karena aktif kan, dia. Jadi. Iya, karena kan rumahnya tuh memang rumah tua dan banyak pinggirannya tuh pohon palem gitu-gitu loh. Ngebayangin yang tinggi-tinggi kayak gimana kan. Ya udah, alhasil udah segala macam di kamarnya teman gue juga dibersihin, aman semuanya, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita turun ke bawah, terus bapak yang punya keahlian itu minta izin ngaji di kamarnya ibu, di kamarnya beliau sama yang ini kan ibunya teman gue. Nah, gue diminta sama teman gue itu untuk istirahat. Gak apa-apa kalau mau istirahat, tapi jangan di atas ya. Nah, gue diminta tidur istirahat di kamar yang belakang kamarnya ditempatkan sama ibunya temen gue itu. Akhirnya gue namanya kayak gitu, tidurnya juga tidur ayam. Gue nggak bisa tidur sama sekali kan. Nggak tenang, kayak gue takut. Serius gue bilang gue takut, demi Allah gue takut. Kamu mau pulang gitu. Gue sempat masih kayak gitu, cuman temen gue kayak temenin Dut, please temenin kayak gitu kan. Kejadian di satu malam yang sama dan itu kejadiannya memang ketemu panjang ya, jadi malam yang panjang gitu. Bener, jadi kayak gue harus sampai kapan gitu nungguin kayak gini tuh, sampai kapan kelarnya. Tapi gitu. Itu belum nggak lanjut lagi ke siapa namanya si bapaknya tadi tuh buat ngebersihin setengah ke bawahnya lah bahas. Nah itu sebenarnya mau dirapihinnya menjelang subuh. Oh gitu. Itu udah berkala biasanya. Iya, gitu. nggak langsung karena dia mungkin capek atau gimana, gue nggak paham sih ya. Pokoknya intinya dia bilang nanti dari perut ke bawah lepas subuh ya kita bersihkan kembali ibu katanya gitu. Nah ya udah kalian istirahat dulu. Pokoknya intinya kita disuruh istirahat. Ya udah alhasil gue sama teman gue nih sebelah-sebelahan. Tapi kita tidur tuh madep-madepan. Jangan belakangin gue yang bilang gitu kan. Temen gue juga jangan gitu kan. Karena kita takut gitu kan. Terus ya udah, gimana sih bayangin aja kamar yang pintunya kaca, yang dibalut sama hordeng luas banget, terus lu menjurus ke sana langsung balkon sama kolam renang, kan lu pikiran lu udah aneh-aneh. Di sana lagi ibaratnya auranya lagi mistis nih gitu. Gimana nanti dia bakalan datang juga dong ke kamar yang gue tidurin kan. Gue sampai kayak gitu. Iya. Gue kayak rumah-rumah sinetron tahun 90. Iya, gue juga mikirin dulu. Emang rumah-rumah serem. Iya, emang rumah serem gitu kan. Ya udah hasil gue sama temen gue tuh kayak, udah kita ngaji, kita baca aja apa yang kita bisa gitu kan. Cuman mungkin karena emang gue udah capek atau gimana ya tetep sih ketiduran juga. Nah gue tidur tuh, iyalah tidur paling gue nggak nyampe sejam sih kayaknya itu ya. Gue tidur, di mimpi gue tuh sebelah gue bukan temen gue, tapi keranda. Gue mimpi tuh keranda. Gue sampai bilang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gue sampai kayak gitu. Emang gue meninggal ya? Kok ada keranda sebelah gue? Itu terus udah gitu temen gue sampai kayak ngebangunin gue kayak, kenapa gitu. Terus tapi temen gue kayak yang guenya udah yang kayak ngap-ngap gitu loh. Oh sampai ngigo ya? Iya. Terus udah gitu dia manggil bapak yang punya keahlian itu, datang dipanggil, Ita gini, kenapa ya? Dia bilang, saya mimpi sebelah saya keranda. Artinya bapak itu juga nggak pulang? Enggak, beliau ada di ruangan standby, ada di ruangannya ibu. Beliau ada di ruangan ibu, ngaji beliau. Kalau boleh tahu ininya kenalnya dari mana sih?
yang punya keahlian itu dari seingat gue ya dari drivernya temen gue ini. Oh gitu, dicariin sama. Dicariin karena mungkin drivernya juga udah ngeliat, Mbak usahanya udah nggak kurang-kurang nih gitu. Udah maksimal lah. Iya, dibawa waktu itu sempat dibawa keluar negeri juga. Cuman ya dibilangnya kayak. Gak sih nggak sadar tuh udah ya. Bisa ya? Bisa sadar waktu itu masih sadar, tapi udah yang nggak ngomong. Tapi waktu itu diagnosisnya kayak stroke gitu. Tapi ya nggak punya darah tinggi, ibu gitu. Sempat dibawa ke luar negeri. Sampai ada rumah sakit di Jakarta yang dokternya tuh sampai bilang kita udah usaha medis, nggak mau coba non medisnya. Sampai dia begitu. Iya, sampai dokternya juga waktu itu sempat mengalami. Tapi karena temen gue tuh nggak percaya sama dunia yang non medis kayak gitu dia nggak percaya. Jadi dia tetap berpikirnya kayak nggak, ibu gue sakit harus medis. Gitu temen gue tuh. Ya, anak zaman sekarang kan mikirnya ya udah sakit aja. Nggak ada pikiran yang kemana-mana non medis atau apa nggak jalan. Nah ya udah, makanya sampai pas balik lagi ya, gue mimpi itu gue cerita sebelah saya keranda, saya nggak tahu siapa yang meninggal saya atau gimana. Gue sampai bilang gitu kan, kamu sudah diliatin ya gitu. Si bapak itu bilang ke gue, kamu sudah diliatin ya, dia bilang gitu. Maksudnya apa sih, gue bilang gitu kan, kenapa emangnya Pak, ada apa? Gue bilang gitu, liatin apa? Ya gue nanya dong, karena gue nggak tahu liatin apa, orang gue nggak kenapa-napa gitu kan ibaratnya. Nah terus akhirnya, ya nanti siap-siap lah gitu. 2 hari lagi siap-siap lah, dibilang gitu. Oh dia ngasih exact number kayak 2 hari gitu? 2 hari lagi siap-siap lah gitu. Nah terus gue bilang kenapa sih? Gue bilang, terus teman gue juga enggak ada, apaan sih? Bilang orang cuma mimpi. Ya gue juga sempet kayak mimpi kan bunga tidur gitu kan. Ya pikiran gue juga masih kayak gitulah ya. Mimpi kan bunga tidur, ya nggak ada apa-apa lah gitu. Emang ada apa gitu? Nah ya udah, alhasil si yang punya keahlian ya nggak apa-apa, kita harus siap-siap gitu. Cuma bilang kita harus siap-siap. Ya udah, terus berlalu tuh sampai gue bilang kayak ya mimpi ya udahlah gitu, kita masih yang kayak gitu, tapi dia bilang kayak gitu, dia bilang kita harus siap-siap ya. Ya udah berlalu lah sampai akhirnya dia balik lagi ke sana. Gue sama teman gue nggak bisa tidur sampai subuh lah. Kelar subuh ternyata pas kita mau ngebersihin nih, kelar subuh kita mau ngebersihin kan, ternyata si ibu makin nggak dari kondisinya, dari denyut nadi, lemah, makin melemah, makin menurun. Nah itu sempat mau dibawa ke rumah sakit, sama temen gue, udah ayo kita bawa. Nah kan gue pikir kayak di sini ada dokter standby gitu kan, lo selama ini juga kayak gini gitu kan, lo nggak mesti bawa siapa-siapa. Alhasil singkat cerita, temen gue kayak ayo kita bawa lah ke rumah sakit beserta dengan yang orang pinternya itu juga. Dibawa lah ke rumah sakit. Terus di rumah sakit ya udah masuk ke ruang ICU karena ya posisinya gimana sih, udah nggak sadar sama sekali, nggak bisa dong ditaruh di ruangan biasa, harus di ICU dong dengan segala macam alat. Ya udah masuk ke ICU, yang punya keahlian pulang ke rumah temen gue untuk ngebersihin total seluruhnya. Nggak nyampe 2 hari, menjelang hari kedua ibu nggak ada. Tunggu sebentar, tapi kenapa nggak anaknya yang di? Nah itu dia, gue sampai bilang kenapa harus gue gitu, kenapa harus gue? Gue jadi kepikiran tadi yang si ibunya nunjuk si Mbak Ita ini, ada kakek ya tadi. Iya, Mbah Buyut gue. Iya, bisa jadi sih. Kira sih situ sih. Yang ngasih taunya sebenarnya mungkin si Mbah Buyutnya itu. Udah. Nah, udah nggak nyampe. Mau hari keduanya ibu nggak ada, dikabarin. Gue kan sempat pulang dulu kan, terus akhirnya dikabarin. Ya udah, gue balik ke rumah sakit. Gue juga hitungannya pulang ya cuman mandi, mau bersih-bersih segala macam sambil mau bawa baju. Gue mikirnya gitu kan. Terus akhirnya pas gue lagi selesai mandi itu gue dikabarin, teman gue sampai nelfonin nyokap gue. Teman gue nelfon ke nyokap gue juga, ngasih tahu, nyokap gue juga ngasih tahu ke gue. Hasil gue sekeluarga ke rumah sakit. Keluarga lo jadi nyusul juga gitu? ikut gue, nganterin gue, ikut nganterin karena kan udah kenal banget ya sama teman gue ini kan, jadi kayak udah tau lah, udah ayo mama temenin, papa temenin. Jadi nyokap gue, bokap gue, adik gue yang pertama sama gue ikut kita ke rumah sakit.
Waktu nyampe rumah sakit, ya udah teman gue udah begini dipegang, kaki ibunya dipegangin aja. Teman gue cuma duduk gini di bawahnya. Berangkat tuh akhirnya. Iya, udah meninggal dunia di Tapi hari kenapa bisa spesifik Jumat. 2 hari gitu mas? Itu dia, gue nggak tahu. Yang 2 soalnya hari gini ya, lagi. maksudnya kayak gue yang kita imani gitu lah, maksudnya yang namanya ajal gitu. Iya, kita kan nggak ada yang Ajal, tahu. Kita nggak ada yang tahu. Gitu. Kita kayak, gue sih mikirnya kayak gini, nggak boleh mendahului takdir. Iya, betul. Gue sampai ngomong kayak gitu. Waktu itu gue bilang, enggak lah, jangan mendahului takdir lah. Kita nggak tahu namanya takdir Allah mau gimana. Betul. Kita aja nggak tahu, kita nanti mau kayak gimana gitu. Iya, ibaratnya benar, kan benar. nih habis ini kita juga nggak tahu kok mau kayak gimana gitu. Ya udah, alhasil ya Kalau dari selesai. pendapat gue sih mikirnya gini ya, dari medis dan itu medis kan secara keilmuan. Iya. Dan kalau misalkan yang metafisik kita nggak bisa mengkaitkan itu secara logika sih. Jadinya iya bener mungkin kayak kata si orang yang punya keahlian tadi kayak mungkin si ibu ini sebenarnya juga emang udah nggak ada dari lama juga. Iya, gitu. pikiran kitanya seperti itu ya. Iya. Maksudnya kayak ya benar, selama ini hidupnya cuma dibantu sama alat gitu. Ya benar. Itu makanya gue sampai yang ya Allah Robi gitu. Kenapa? Ya dikasih lihatnya jelas banget. Orang gue namanya kita tidur baru jam berapa, tidur juga gak nyampe sejam. Tau-tau gue udah dimimpiin yang sebelah gue tuh keranda, bener-bener keranda. Kasih simbol ya kayaknya. Jadi Gue kayak sih gitu serem nggak sih. sih. Iya, gue dari situ tuh nemenin temen gue 7 hari di rumah itu. Tapi mungkin nggak gini, Mbak Ita. Mbak Ita mimpi begitu juga karena istilahnya pikirannya tuh tertekan juga secara tidak langsung karena ini stres banget, gue mau pulang nggak bisa, capek juga kondisinya kan, terus Mau ngeliat yang begitu ditinggalin shock. juga temennya sendiri. Iya, Karena makanya pikiran teman bener-bener. gitu. Tapi udah mungkin nggak sih kayak gitu? Menurut Mbak Ita gitu. Kalau gue sih nggak kepikiran sampai meninggal ya. Kalau gue nggak kepikiran sampai kayak Kita masih positif thinkingnya pengen sembuh. iya, karena sempat bangun lah ya. Iya, makanya sempat kayak ngelihat, wah orang bangun, maksudnya kita juga beliau tuh ngobrol dengan jelas, lantang gitu kan, nggak ada kepikiran. Cuman ya balik lagi waktu pas tau meninggal kan gue cerita sama nyokap gue kan, gue cerita gini-gini, terus nyokap gue sempat bilang yang namanya orang mau nggak ada itu pasti dari sakit dibikin sehat. Iya betul. Gitu, nyokap gue tuh sampai bilang sih. gitu, ya udah ikhlas, ini sudah jalannya. Nyokap gue cuma bilang kayak gitu, kasihan kalau ibu terus-terusan ada tapi hidupnya seperti Tersiksa itu. akhirnya, Iya, kan? benar. 5 tahun bukan Hidupnya. waktu yang singkat loh. Betul. Tapi kasihan Kayak- dan secara materi pun juga pasti udah keluarnya banyak Nah, kan. iya, benar nggak sedikit. Tapi gue emang kayak apa ya namanya, bukan teori ya, cuman udah banyak lah yang bilang maksudnya kalau orang tuh udah kayak mau nggak ada, mungkin tadinya sempat kayak ngedrop kondisinya nih, terus tiba-tiba kayak dikasih beberapa hari tuh kayak balik lagi. Jadi kayak istilahnya kayak lampu gitu loh. Lampu tuh kan redup, Sinyal, tapi ya. lampu tuh kalau udah nggak kuat lah masa pakainya, redup terus tiba-tiba sempat nyala baru tek gitu. Iya, benar, bisa jadi sih. Iya. Gue juga berpikirnya seperti itu. Makanya gue kayak yang ya udah berarti memang ini sudah jalannya, sudah jalannya dari Allah kayak gini gitu. Lu juga nggak mau dong ngelihat nyokap lo terus-terusan tersiksa seperti itu. Ya berat kan pasti, apalagi dia anak tunggal yang dilihat tidak ada keluarga atau gimana ya gitu. Itu makanya maksud gue kayak ya udahlah, ya udah sempat temen gue juga sempat yang kayak ya namanya kehilangan orang tua lah ya, sedihnya bukan main gitu. Tapi ya udah Sebatang kara kan Iya, iya. kehilangan bokapnya udah nggak ada, terus nyokapnya sekarang akhirnya juga nyusul gitu kan. hasil dia terakhir tuh dia ya pokoknya sempat bilang nggak mau gue tinggal di sini karena terlalu banyak kenangan, terlalu banyak memoris, dia bilang Nah gitu. iya tuh, akhirnya gimana tuh? Akhirnya teman gue sekarang ada di apartemen salah satu Jakarta Selatan juga, rumahnya kosong, cuman ada ART aja. Tapi gitu. masih berteman baik sama teman-temannya. Masih sampai sekarang. Oh nggak dijual. Tapi ini cerita Nggak udah dijual. udah dong, ceritakan. udah dong, Jadi aman izin kok, ya, aman. Temen gue aman, temen gue nggak apa-apa. Nggak, takutnya kan ini juga lumayan ini ya. agak sensitif Ya, ya. sensitif, benar. Nggak aman kok, temen gue nggak apa-apa. Gue jadi temennya Mbak Ita sih shock juga ya. Iya, Karena sempat makanya. ngeliat orang tua udah lama koma, bangun tuh kan pasti campur aduk, rasanya senang Happy banget tapi sedih lah, juga, kita nangis loh ngeliat kayak ibu, masya Allah gitu, udah sempet kayak wah. Tapi Iya. kok sosoknya berbeda, jadinya Iya, gimana gitu kayak benar-benar. campur aduk sih. campur aduk pasti. Ya udah dari situ temen gue juga sempat bilang gini sih, kayak gue nggak mau pakai orang pintar lagi, orang pintar cuma bisa ngambil nyokap gue.
gitu. Dia sempat kayak gitu. trauma Dia ya. sempat trauma itu, setrauma itu terus. Tapi Sempet. puji Tuhannya nggak ini ya, nggak. Iya kan ada apa sih legasinya si orang tuanya karena sakit gini nurun ke anaknya gitu-gitu kan suka ada tuh yang kayak Iya, gitu. enggak sih. Untungnya sampai sekarang nggak ada ya. Enggak. Temen gue mana-mana aja. Sekarang temen gue sudah menikah, alhamdulillah. Sudah, tapi memang belum punya keturunan, tapi sudah menikah, sudah ada yang jagain lah Oke, ibaratnya. Iya. Temen gue sudah happy dan dia memang tidak mau pulang ke rumah. Jadi Dan udah move on dengan iya, masalah itu, benar. Jadi rumahnya masih dalam kondisi seperti itu, tapi yang nempatin ya hanya itunya aja, ART dijual dan ya? driver. Padahal kan aset ya. Tapi kalau gue juga jual. Iya, Karena ada Apa nggak di sekolahin di rumah Iya. jadi duit. iya balik. benar. Soalnya ini kan butuh uang balik lagi. Mungkin kayaknya dia sudah terlalu banyak pegangan, jadi kayaknya enggak gitu. Jadi passive income kok. Ya. Kalau Gitu ya benar. rakyat Iya. hamba-hamba rupiah kayak Iya gitu mungkin ya benar. Kita masih mikirnya berpikirnya gitu. bisnis Iya, ya gitu. Tetap gimana caranya cuan At least gitu. kontakin kayak apa gitu. Kenangan lebih mahal. Ah benar. Oh, iya, benar. Kenangan Kenangan lebih mahal benar. Kenangannya terlalu berat. Iya sih. Sana. Ya mungkin juga ya. Ya gitulah cerita Gitu. dari pengalaman yang gue hadapin. Cie. Nah, gimana nih? Kira-kira kaum Nocturnals pendapatnya boleh banget buat dikomenin ceritanya Mbak Ita ini. Ada yang relate gak? Ada yang relate nggak? Juga. Atau ada yang bisa Betul. apa ya? Bisa ngelurusin juga nggak sih dari cerita-cerita kayak gini? Atau punya pengalaman serupa mungkin Nah, boleh juga iya. kita Benar. Sharing. sharing Ya. juga. Iya. Gitu. Ya mungkin ya teman-teman juga pasti banyak yang ngalamin hal-hal yang di luar nalar lah gitu kan. Mungkin ya salah satunya kayak Mbak Ita ini kan ya kita juga masa sih sampai kayak gitu. Cuman kan kadang kalau kita nggak ngerasain langsung bilang Ya, nggak percaya ya, kayak denial Ya gitu ya. elah. Iya. Malu Iya, nih. gue termasuk orang yang seperti itu soalnya. Awalnya, tapi karena lo tapi karena ini gue kan, ngalamin sendiri Jadi yang kayak, saksi wih, akhir hidup. gue gitu. seumur hidup ibaratnya kan Iya. pertama kali gue ngerasain yang kayak gini, gue bilang, wih nyata Tapi sepulang dari itu ternyata. nggak ada apa-apa tuh. Iya, aman-aman aja. Gue sih aman, tapi ya hawa takut masih ada. Hawa Bawa takutnya aja. jelas banget. Gue sampai nggak mau tidur sendiri kok. Ya pasti sih. Soalnya Iya. kan Trauma tetap membekas. Iya. Nggak bisa. Karena kan ngelihat nyatanya langsung gue ngelihat kayak kondisi pada saat ibu dibersihin seperti apa kayak gitu kan, terus kayak gitu yang terjadi di rumah itu kayak gimana gitu. Tapi artinya gini, gue ada pertanyaan lanjutan. Setelah ibunya nggak ada itu pemakaman dan setelahnya itu lancar-lancar aja ya. Lancar banget, nggak ada apa-apa, lancar semua. Puji Cuman syukurnya begitu iya. ya. alhamdulillahnya gitu. memang kan selama ini ibu bisa dibilang nggak pernah keluar darah. Aduh, gue nggak tahu ya, tapi mohon maaf. Cuman pada saat beliau tidak adanya itu darah tidak berhenti dari belakang sininya beliau. Padahal kondisinya pas pada saat beliau Ada tiduran, luka nggak? nggak ada, Nggak ada. Keluar. terus-terusan. Cuman ya udah berjalan aja, pas di pemakaman baru berhenti, pas masuk ke liang lahat baru nggak keluar darahnya. Itu aja sih. Serem ya kalau kayak gitu mah serem sih. Iya, makanya. Jangan pada pakai susu. Jangan ya, jangan pakai kayak gitu. Gue nggak bilang susuk ya. Iya. Dia ini yang bilang, gue nggak bilang. Ditit ntar lah. Ya pokoknya jangan pakai yang ya Aneh-aneh mau lah. ganteng. Udah hidup lurus aja. Iya. udah. Normal original aja lah ya, Udah original yang aja santai-santai lah aja, ya. daripada nanti di ujungnya agak repot. Nah, benar, repot. malah lebih Pastinya, menyeramkan, iya. benar-benar. Bukannya apa? Nyusahin orang. Iya. Enggak, bukan orang sih, keluarga kasihan. Keluarga, iya. Keluarga jadi ketumpuan gitu segala macam. Karena Kasihan kan banget. belum tentu keluarganya juga tahu kan ya, Betul. gitu. Iya. Kalau beliau ada apa gitu, ada Betul. penggunaan apa gitu Iya, kan. iya. Itu Gitu sih. Oke lah, kayaknya udah cukup mungkin panjang sih. cukup segitu aja lah. Nah, untuk Kalau misalnya suka sama Ceritanya Mbak Ita. Mbak Ita lagi nih, kan katanya masih ada cerita-cerita lainnya, mungkin boleh. boleh di komen. Kita bisa Panggil lagi main-main ya. lagi ya. Siap, tenang, Siap ya? aman dong. soalnya juga Banyak. ternyata panjang gitu ya. Panjang, Masalahnya iya. itu Iya. Padahal ceritanya singkat, tapi ternyata makan Enggak. satu buku nih. Soalnya kan juga ini prosesnya juga proses Panjang, iya, prosesnya panjang. Bukan hal yang terjadi biasanya mungkin Betul. ya, Betul, gitu. betul. Jadi Bukan yang kayak lo ngelihat apa, lo Gua ngerasain ngerasain apa, apa, gitu. iya. Iya, benar, Iya. benar. Soalnya ini kan ya kalau mungkin kalau ngelihat sosok sesuatu ya mungkin nggak terlalu panjang. Ini Iya. panjangnya tuh karena emang prosesnya Bertahap. kalau yang gue denger nih
sampai separah itu gitu Iya, loh. iya. Benar. Cerita satu malam yang Menyeramkan. Gue kalau jadi Mbak Ita, gue mau pulang. Iya, gue pengen pulang. pulang. Iya, gue pengen pulang. Lu cari saudara lu, gue pulang. Gue takut bilang gitu. Ih, takut banget sih, gue tuh bener-bener takut. Dan mana kan dia punya anjing ya, anjingnya tuh nggak berhenti gonggong, gitu. nggak berhenti gonggong. Gue sampai kayak hold on stop, gue sampai stopin itu dia tetap nggak berhenti, tetap begitu. kalau hewan kayak gitu-gitu Pasti ada sesuatu. nanti gue ada cerita lagi nih. No. Cuman lain kali mungkin gue ceritain Boleh, di boleh. cerita yang lain ya. Boleh. Gitu. Iya. Makasih banget nih Makasih. Mbak Ita. Sama-sama, kalau misalnya Bung. Sama-sama, boleh Bung. diundang-undang Sudah lagi sharing. atau apa I'm ready. di komen-komen lah. Komen-komen. Ya mungkin juga teman-teman juga mau kayak cerita kayak Mbak Ita atau cerita lainnya yang mungkin di luar logika secara manusia. Iya. Yang nih nggak mungkin. Ya bisa lah bagi-bagi cerita ke kita. Ya, benar. Skeptisnya terserah. Ya. Ya mungkin Lagi. kalau yang nggak percaya bisa sekedar menikmati cerita. Gitu. Nontonin aja lah, nontonin. Tapi ya kita juga nggak 1 jam ini lah ya. kita nggak mengharapkan kalian juga mendapatkan pengalaman yang sama karena itu mungkin kalau bagi orang yang merasakan itu juga nggak enak Nggak gitu enak, ya. betul. Benar. Betul, Ya. betul. Jadi Tidak kita enak kembalikan ke teman-teman kaum nokturnal. Siapa tahu juga mungkin ya ambil sisi baiknya aja. Buang lebih sisi segitu. buruk ya. Betul. Ya. Aduh, jadi pakai tagline-nya channel lain tuh, cuman ya Oh, udahlah, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggak ada niat sih. Nggak ada. Ya paling gitu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya. Jangan lupa follow Instagram kita juga. Kalau mau kirim cerita seperti biasa bisa ada di email kita atau di Instagram kita. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.